Banyak yang berdoa agar Tuhan memberkati bangsa ini. Tapi bagaimana jika di saat yang sama, bangsa kita berdiri menentang umat pilihannya? Dapatkah kita masih berharap berkat Tuhan saat kita memusuhi Israel? Pertanyaan ini terdengar berat. Tapi inilah kenyataan rohani yang harus kita hadapi. Indonesia adalah bangsa yang dikenal religius. Hampir di setiap kota ada tempat ibadah. Namun di balik semua itu, kejujuran hilang, keadilan ditindas, dan moral bangsa merosot jauh ke dalam jurang gelap. Apakah Tuhan benar-benar berkenan memberkati bangsa yang bibirnya penuh doa memperjuangkan negara Palestina merdeka, tetapi hatinya melawan kehendaknya? Kita begitu bersemangat membela apa yang kita anggap kemanusiaan, tetapi lupa bahwa tidak ada kemanusiaan yang sejati di luar kebenaran Tuhan. Kita berseru atas nama keadilan, namun menutup telinga terhadap janji Tuhan yang kekal atas Israel. Banyak yang tidak sadar bahwa dalam semangat membela Palestina, bangsa ini telah terseret dalam kebencian terhadap bangsa yang Tuhan kasihi. Kita menuduh Israel sebagai penjajah, padahal tanah itu diberikan Tuhan sendiri kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dengan sumpah yang tidak pernah dibatalkan. Dan ironisnya, kita berdoa agar Tuhan memberkati negeri ini, sementara kita berdiri di sisi yang menentang rancangannya. Bukankah itu kemunafikan rohani terbesar di hadapan Tuhan? Bibir mengucap doa, tetapi hati menolak firman-Nya. Tangan menengadah ke langit, tapi hati menolak kehendaknya yang jelas. Itulah sebabnya doa-doa bangsa ini seringkali tidak menembus langit. Tidak peduli seberapa religiusnya kita. Tidak peduli seberapa sering kita berdoa atau beribadah. Jika hati bangsa ini berdiri melawan kebenaran Tuhan, maka berkat itu akan tertahan di pintu sorga. Sebab bukan jumlah doa yang menggerakkan tangan Tuhan, melainkan ketaatan kepada kehendaknya. Bangsa ini mungkin tidak sadar, tapi kita sedang menanam benih kutuk rohani. Dan benih itu sudah tumbuh dalam bentuk krisis moral, korupsi, bencana, dan perpecahan yang tak kunjung berhenti. Dan sekarang kita sedang melihat akibatnya dengan mata kepala sendiri. Di gedung-gedung pemerintahan yang dihiasi kata demi rakyat, justru uang rakyat dirampas dengan licik. Hukum bisa dibeli, keadilan bisa dinegosiasikan. Kebenaran menjadi bahan lelucon dan kebohongan dijadikan alat kekuasaan. Baru-baru ini, bangsa ini dibuat gempar ketika salah satu anggota DPR dengan sombong menyebut rakyatnya sendiri bodoh. Satu kalimat itu mengguncang seluruh negeri. Ribuan suara bangkit menuntut pembubaran lembaga itu. Tapi sesungguhnya itu bukan sekadar masalah politik. Itu adalah tanda bahwa berkat Tuhan sudah mulai dicabut dari bangsa ini. Sebab ketika pemimpin menghina rakyatnya dan rakyat kehilangan hormat kepada pemimpinnya, artinya Tuhan telah menyingkir dari tengah-tengah mereka. Lihatlah apa yang terjadi sesudahnya. Gempa bumi mengguncang di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dari ujung barat sampai ke timur, tanah ini bergetar. Seolah Tuhan sedang mengetuk hati bangsa yang tertidur. Di Sumatera, bumi berguncang, rumah-rumah roboh, dan ribuan orang berlarian di tengah malam dengan air mata. Di Jawa, tanah retak, bangunan runtuh, dan keluarga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Di Bali, gempa besar membuat orang panik meninggalkan rumah. Di Nusa Tenggara, guncangan susulan membuat penduduk hidup dalam ketakutan berhari-hari. Di Sulawesi, air laut naik tiba-tiba, mengingatkan kita pada tragedi lama yang seolah berulang. Dan di Maluku, bumi seakan tak berhenti bergetar, siang dan malam. Bahkan di Kalimantan, yang dulu jarang diguncang, kini tanahnya ikut bergetar. Gempa muncul di tempat-tempat yang selama ini dianggap aman. Apakah semua ini kebetulan? Tidak. Ini adalah peringatan dari Tuhan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi bangsa yang melawan kehendaknya. Dan bukan hanya gempa bumi, gunung-gunung pun mulai berteriak. Gunung Semeru di Jawa Timur menyemburkan abu ke langit, menutupi matahari, membuat ribuan orang harus mengungsi meninggalkan rumah mereka. Gunung Marapi di Sumatera Barat meletus hebat, memuntahkan awan panas dan batu ke udara, menelan korban jiwa yang tak sedikit. Gunung Ibu di Halmahera mengeluarkan letusan berulang, memuntahkan lahar pijar yang mengalir menuruni lereng, menerangi malam dengan cahaya merah menyala. Gunung Lewotobi di Flores bergemuruh, suaranya terdengar hingga jauh, membuat langit hitam oleh abu tebal.
Dan Gunung Ruang di Sulawesi Utara meletus dengan kekuatan besar hingga menembakkan awan panas tinggi ke langit, membuat ribuan warga dievakuasi ke tempat yang aman. Seolah bumi ini sedang menjerit serempak, seolah ciptaan Tuhan sudah tidak sanggup lagi menahan beban dosa manusia. Langit menjadi kelam, udara dipenuhi abu, dan tanah bergetar di bawah kaki. Semua seperti tanda peringatan bahwa Tuhan sedang berbicara lewat alam. Lihatlah, hampir tidak ada provinsi yang luput dari penderitaan. Alam seolah sedang berbicara dengan suara Tuhan. Kembalilah kepadaku, hai bangsa yang aku kasihi, sebelum semuanya terlambat. Tapi apa yang dilakukan manusia? Kita hanya menyalahkan cuaca, perubahan iklim, dan alam semesta. Tanpa mau melihat bahwa ini adalah suara Tuhan yang sedang berbicara kepada hati bangsa. Tuhan tidak sedang menghancurkan Indonesia. Tuhan sedang memperingatkan Indonesia. Ia sedang mengetuk hati bangsa ini lewat getaran bumi, lewat abu gunung yang menutupi langit, lewat air bah yang menelan kota, agar kita sadar berkat Tuhan sedang ditahan dan kemurahannya sedang menunggu pertobatan bangsa ini. Bumi ini bergetar bukan hanya karena pergeseran lempeng, tetapi karena dosa yang menumpuk dan kesombongan yang meninggi. Alam menjerit karena manusia tidak lagi takut kepada penciptanya. Dan jika bangsa ini tidak segera berbalik, maka guncangan yang hari ini terasa kecil bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih besar esok hari. Sebab Tuhan berkata dalam Hagai 2 ayat 6, Aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Dan ketika Tuhan mengguncangkan bumi, Ia tidak sedang marah tanpa arah. Ia sedang membangunkan hati bangsa yang tertidur di dalam dosa. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini tanda bahwa tangan Tuhan sedang mencabut damai dari negeri ini? Korupsi merajalela di semua lapisan. Dari pusat sampai daerah, uang rakyat disedot untuk kepentingan pribadi. Sementara anak-anak kelaparan, pendidikan rusak, dan kemiskinan terus membelit. Pemimpin yang seharusnya menjadi teladan malah mempermainkan kebenaran. Kita tidak bisa memohon berkat Tuhan sambil membenci umat pilihannya. Kita tidak bisa menolak Israel dan berharap surga tetap tersenyum pada kita. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur oleh bangsa, itu pula yang akan dituainya. Banyak yang berpikir, mengapa kita harus peduli pada Israel? Itu kan masalah mereka. Tapi Tuhan tidak melihat seperti itu. Baginya, sikap terhadap Israel adalah cermin sikap terhadap dirinya sendiri. Israel adalah saksi perjanjian kekalnya di bumi. Siapa yang berdiri melawan Israel berarti sedang menantang perjanjian Tuhan. Dan setiap kali suatu bangsa menentang Israel, sejarah selalu mencatat akibatnya. Bangsa-bangsa besar runtuh bukan karena perang, tetapi karena melawan rancangan Tuhan. Mesir tenggelam dalam laut, Babel menjadi reruntuhan, Romawi pun hancur. Mereka menentang umat pilihan Tuhan, dan Tuhan menentang mereka. Kini pertanyaannya, apakah Indonesia ingin menempuh jalan yang sama? Kita mungkin merasa aman karena tidak sedang berperang, tapi perang rohani sedang terjadi, bukan dengan senjata, melainkan dengan sikap hati. Saat bangsa ini bersorak karena penderitaan Israel, saat kita memusuhi mereka dalam doa, dalam media, dalam ideologi, kita sebenarnya sedang memanggil kutuk atas diri kita sendiri. Dan lihatlah, tanda-tandanya sudah ada. Bencana datang silih berganti, dari banjir, longsor, gempa, hingga wabah penyakit yang tak berkesudahan. Bumi ini seolah sudah muak dengan kejahatan manusia. Tapi yang lebih mengerikan adalah ketika hati bangsa mulai beku terhadap kebenaran. Bangsa ini mulai mencintai dusta lebih dari kejujuran. Kita lebih cepat percaya rumor daripada firman. Kita lebih bangga membela politik daripada membela kebenaran Tuhan. Dan tanpa sadar, kita sedang menjauh dari terang menuju kegelapan moral yang makin pekat. Ketika pemimpin berbohong dan rakyat menepuk tangan, ketika keadilan bisa dibeli dan kebusukan dirayakan, itulah tanda bahwa Tuhan sedang menyingkir dan membiarkan bangsa berjalan dengan kekuatannya sendiri. Dan itu adalah kutuk yang paling sunyi namun paling mematikan, ketika Tuhan tidak lagi berbicara kepada bangsa. Namun masih ada harapan jika bangsa ini mau berbalik. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga,
mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Itulah satu-satunya jalan keluar dari kutuk rohani bangsa ini. Pertobatan nasional. Pertobatan yang sejati bukan hanya di bibir, tapi di tindakan. Berhenti menentang Israel, berhenti menghina firman Tuhan, berhenti mencuri dari rakyat. Kembalilah menghormati Tuhan dengan ketaatan, bukan hanya kata-kata. Jika bangsa ini mau belajar memberkati Israel, Tuhan sendiri akan mengangkat Indonesia di antara bangsa-bangsa. Bukan karena ekonomi, bukan karena politik, tapi karena kemurahan Tuhan atas bangsa yang mau tunduk pada kehendak-Nya. Namun jika kita tetap keras hati, maka firman Tuhan akan terus digenapi. Kutuk akan menggantikan berkat, kegelapan akan menelan terang, dan damai yang dulu kita banggakan akan sirna, digantikan kegelisahan yang tidak berujung. Hari ini, suara Tuhan masih memanggil bangsa ini, berhentilah melawan aku, berhentilah menolak umat pilihanku, berkatilah Israel, maka aku akan memberkati engkau. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Indonesia mau belajar tunduk pada rencana Tuhan, atau terus berjalan dalam kesombongan yang menantang perjanjiannya? Bangsa ini tidak akan dihancurkan oleh senjata, tapi oleh kesombongan rohani yang menolak kebenaran. Dan kesombongan itu hanya bisa dikalahkan oleh kerendahan hati, untuk mengakui bahwa Tuhan benar dan manusia telah salah. Mungkin inilah waktunya, bukan lagi berdoa supaya Tuhan memberkati Indonesia, tetapi berdoa supaya Indonesia kembali menghormati Tuhan. Sebab hanya bangsa yang menghormati Tuhan yang akan menerima berkat sejati darinya. Apakah Tuhan akan memberkati Indonesia jika menentang Israel? Jawabannya sederhana. Tidak. Tapi jika Indonesia mau berbalik, memberkati Israel, dan hidup dalam kebenaran, maka Tuhan sendiri akan menaruh tangannya atas negeri ini, dan berkata, sekarang aku akan memberkati engkau. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka,
dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus.
Segala pujian hanya bagimu, segala kemuliaan hanya bagi namamu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.